Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rayhan Alatar dengan NIM 230202191400092 dari program studi S1 Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Saya termasuk bagian dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro 2021-2022 dengan penempatan di Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Salam kenal. Kelurahan Palebon merupakan salah satu kelurahan yang menjadi bagian dari Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Wilayah ini merupakan daerah perumahan perkotaan yang strategis, di mana dekat dengan pusat kota dan akses ke sarana-prasarana publik. Dengan luas wilayah 136,48 hektar are yang terbagi menjadi 11 rukun warga, Kelurahan Palebon memiliki kondisi sosial masyarakat yang baik dengan tingkat kemiskinan yang rendah, yaitu 3,8% dari jumlah penduduk yang ada. Masuk ke sesi permasalahan wilayah. Jadi permasalahan wilayah di Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang merupakan tempat kegiatan kuliah kerja nyata saya yang menjadi bagian dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2021-2022. Menurut saya itu masih dijumpai beberapa permasalahan seperti sarana dan prasarana publik yang belum memadai dan juga tidak semuanya terawat dengan baik. Seperti beberapa contohnya yaitu jalan baik yang di jalan utama ataupun jalan yang ada di gang-gang itu masih ditemukan jalan-jalan yang rusak dan berlubang-lubang, dan itu menurut saya dapat membahayakan karena dapat menimbulkan kecelakaan dan juga sudah seharusnya itu dibetulkan. Kemudian permasalahan yang lainnya yaitu masih berkaitan dengan sarana dan prasarana publik, yaitu penerangan jalan. Jadi tidak semua daerah yang ada di Kelurahan Palebon itu sudah mendapatkan lampu penerangan jalan. Masih ditemukan beberapa daerah yang tidak ada lampu penerangan jalan, yang menurut saya itu seharusnya harus tersedia di beberapa wilayah yang ada di Kelurahan Palebon itu, supaya tidak terjadi tindak kriminal kejahatan. Karena jika gelap itu sangat rawan sekali terjadi tindak kejahatan seperti mungkin pencurian atau mungkin yang lain-lainnya. Kemudian permasalahan yang lain itu menurut saya kalau kata warga itu katanya kalau hujan, apalagi hujan deras, itu bisa menimbulkan banjir, dan juga menurut saya banjir itu juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti menimbulkan penyakit, kemudian dapat menimbulkan pencemaran juga. Kemudian saya sendiri saat melakukan kegiatan KKN di Palebon itu juga masih menemukan warga saya masih menemukan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Jadi saya rasa itu kesadaran akan kebersihan lingkungan itu masih kurang di Kelurahan Palebon. Sekian dari saya. Pada wilayah Kelurahan Palebon terdapat kampung tematik bernama Kampung Seni 29 yang terletak di RT 02 RW 09
Kampus ini berfokus pada pelestarian budaya Jawa seperti karawitan, pentas wayang, nembang, kuda lumping, hingga seni barongan. Kesadaran masyarakat sekitar akan pelestarian budaya Jawa sangat tinggi, sehingga terbentuklah paguyuban Ponokawan yang berkembang menjadi Yayasan Ponokawan. Lokasi Kelurahan Palebon yang strategis, di mana diapit oleh 2 jalan protokol dan dekat dengan daerah perkantoran dan pemukiman-pemukiman penduduk, ciptakan potensi yang baik bagi UMKM yang ada, sehingga di beberapa wilayah seperti RW 03, RW 08, dan RW 05 terdapat berbagai macam kegiatan UMKM dan menjadi pusat UMKM yang ada di Kelurahan Palebon, di mana UMKM dan usaha swadaya masyarakat yang ada tergabung dalam forum gerai Kopi Mie. UMKM yang ada di Kelurahan Palebon telah berjalan dengan baik, di mana roda perkembangan kegiatan UMKM berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Kelurahan Palebon memiliki berbagai macam organisasi kemasyarakatan yang telah berjalan dengan baik, seperti FKK, Karang Taruna, dan PKK. Program monodisiplin yang saya bawakan yaitu program sosialisasi budidaya tanaman selada dengan metode hidroponik sistemik kepada ibu PKK Kelurahan Palebon. Program sosialisasi direncanakan dilaksanakan kepada ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK yang ada di Kelurahan Palebon. Pelaksanaan program direncanakan bersama dengan kegiatan perkumpulan Dasawisma. Tujuan dari sosialisasi ini adalah mengedukasikan teknik budidaya selada secara hidroponik sederhana agar dapat diterapkan di rumah. Program sosialisasi ini bertujuan untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Poin kedua yaitu mengakhiri kelaparan, dan poin ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang tanggung jawab. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat membantu melaksanakan program PKK yang tertuang dalam 10 program pokok PKK. Poin ketiga yaitu pangan. Apa yang dimaksud dengan hidroponik? Jadi hidroponik itu adalah pembudidayaan tanaman dengan menggunakan air. Nah, umumnya kan kalau tanaman itu menggunakan media tanah. Nah, saya ada ini merupakan dengan menggunakan air. Program monodisiplin saya yang kedua yaitu program sosialisasi budidaya tanaman bidara kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Palebon. Program sosialisasi ini merupakan program yang dilaksanakan setelah sosialisasi budidaya tanaman selada dan metode hidroponik sistemik dengan target sosialisasi yang sama, yaitu ibu-ibu PKK Kelurahan Palebon. Program sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasikan budidaya tanaman bidara yang merupakan salah satu tanaman obat keluarga. Program sosialisasi ini bertujuan untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan atau bisa dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Poin ketiga yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Poin ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Dan juga termasuk ke dalam poin ke-15 yaitu menjaga ekosistem darat. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan program PKK yang tertuang dalam 10 program pokok PKK. Poin ke-7 yaitu kesehatan, dan poin ke-9 yaitu pelestarian lingkungan hidup. Jadi menurut Bapak bagaimana dengan sosialisasi hidroponik yang telah saya lakukan, Pak? Ya, hidroponik ini adalah bagus sekali karena di wilayah RW 2 adalah sempit-sempit. Tepat sekali karena kaitannya dengan KKN di Undip ini untuk membimbing warga kita supaya bisa membudayakan hidroponik. Salah satu dari manfaat tanaman bidara Arab ini adalah salah satunya adalah pereda demam, untuk mengatasi diabetes, kemudian asam lambung, dan banyak sekali manfaat-manfaat dari daun bidara ini semua ya. Panjenengan bisa searching di Google karena di situ sudah ditulis banyak sekali manfaat dan khasiat daun bidara. Dan untuk non medis, daun bidara ini juga sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu untuk ruqyah, pengusir jin ataupun energi negatif lainnya. Itu aja pesan dari saya ya, cintailah semua ciptaan Tuhan. Semua apa yang diciptakan Allah itu sangat bermanfaat untuk kita sebagai manusia, termasuk tanaman bidara ini ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.